Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko kita yang berada di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di Surabaya, silahkan boleh mampir ke toko kita. Dan teman-teman yang ada di sekitar Surabaya, salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semua yang menonton video saya segera bisa untuk mewujudkan atau mempunyai usaha minimarket seperti di belakang saya. Baik teman-teman, saya akan menceritakan sedikit tentang lokasi ini. Jadi ini di daerah Surabaya. Saya nggak akan pernah bosan untuk menyampaikan, ayo buat minimarket di daerah perkampungan yang contohnya seperti ini, ya. Ini di dalam gang. Tapi insya Allah ada hasilnya dan semakin berkembang semakin meningkat. Apalagi ya kalau kita sudah punya kompetitor di belakang saya ini. Jadi ada satu kompetitor yang minimarket nasional juga buka di perkampungan. Maka sebelum minimarket nasional datang di perkampungan, ayo kita masuk dulu. Nah ini kenapa kita berani buka? Karena ini kita sudah dapat market yang jelas. Jadi ini adalah milik yayasan, milik sekolahan dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Maka kita sudah dapat market yang insya Allah pasti dari siswa. Kurang lebih ada sekitar 1.000 siswa. Misal ya, kita anggap satu siswa belanja 10.000 saja dan kita anggap 700 saja yang belanja. Kurang lebih kita dapat satu hari 7 juta itu dari siswa. Syukur-syukur kita bisa ngambil pasarnya dari kompetitor toko nasional. Minimal 5 juta saja lah, kan lumayan. Ya kan? Ini bisa menjadi tambahan penghasilan buat yayasan, buat sekolahan, untuk menumbuhkan perekonomian di yayasannya, di sekolahannya. Nah ini buat teman-teman ya, dari organisasi manapun, dari kelompok manapun, dan dari siapapun, kalau punya yayasan atau punya sekolahan, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menumbuhkan penghasilan tambahan yang lainnya atau menumbuhkan perekonomian yang lainnya. Jadi kita juga melayani untuk anak sekolah dan kita juga bisa melayani untuk umum. Apalagi kita udah ketemu, syukur-syukur ketemu tempat yang seperti ini, yang sangat padat, kemudian sudah ada kompetitor. Kalau sudah ada kompetitor, apalagi itu toko nasional, pasti pasarnya sudah ada di situ. Tinggal bagaimana cara kita menarik supaya masuk ke toko kita. Nggak usah banyak-banyak, ekspektasi kita nggak usah banyak-banyak. 5 juta aja itu udah lumayan sekali buat kita. Tarik omsetnya dari kompetitor 5 juta aja, itu udah lumayan. Apalagi ketambahan dari siswa. Nah, seperti itu. Maka teman-teman yang dari organisasi manapun, dari organisasi manapun, ada lahan, ada tempat, ini akan menarik, insya Allah. Dan kami sudah membuka di 3 sekolah, insya Allah. Salah satunya di Kendal, terus kemudian ini ada di Surabaya, dan insya Allah besok ada di Malang, di sekolahan juga. Dan konsepnya pun juga sama, melayani sekolahan dan melayani untuk umum juga. Yuk kita lihat konsep di dalamnya seperti apa. Tokonya kecil teman-teman ya, dengan ukuran 7x9. Tapi Masya Allah ya, dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini, alhamdulillah tokonya ramai dan antusias warga juga luar biasa. Harapannya ini bisa kita jaga. Karena yang paling penting itu konsistensi. Nah, kita bahas dulu di dalam aja. Simak ya, amit-amit. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ya, itu dari pagi sampai sore hari ini atau malam hari ini jam 20.03. Alhamdulillah kondisinya sangat ramai, keluar masuk dari tadi. Karena memang ini lingkungan sini lingkungan padat sekali dan ini organisasi, ini kelompok, maka banyak juga dari kelompoknya yang datang untuk belanja. Penasaran dengan konsepnya, dari jauh juga ada yang datang dari kelompoknya, dari organisasinya, dari yayasannya. Nah, warga juga banyak tadi yang keluar masuk penasaran. Membandingkan ya pastinya karena ada kompetitor, membandingkan mana yang lebih murah, mana yang lebih lengkap dan mana yang lebih baik gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman, respon warga area cover sekitar sini bagus insya Allah ya. Nah, tinggal kita jaga konsistensinya. Sebetulnya untuk memulai itu sangat mudah sekali, tapi bagaimana cara kita untuk mempertahankannya? Ini yang sering terjadi di sekitar kita, khususnya di toko lokal atau UMKM, ya milik kita sendiri nih, milik pemuda di Indonesia, milik warga kita sendiri. Bicara tentang konsistensi, khususnya itu konsistensi di stok. Banyak sekali sering saya temukan kendala-kendala toko lokal yang ada di sekitar kita. Masalah konsistensi stok itu sering sekali saya jumpai di toko-toko lokal, banyak barang-barang yang tidak bisa konsisten. Saya kasih contoh, misal ya hari ini kita grand opening barang lengkap nih, kan susu ya dari merek A sampai dengan merek Z dan semua. Tapi apakah kita bisa menjaga stok ini supaya tetap selalu ada? Yang terjadi hari ini ada, kadang-kadang ini stoknya udah habis, 2 hari 3 hari udah nggak ada lagi. Nah ini yang bahaya, sehingga yang terjadi apa? Konsumen sudah tidak percaya. Kenapa? Karena begitu konsumen datang, aduh sudah nggak ada barangnya. Saya khawatir besoknya lagi nggak mau datang ke sini. Maka pentingnya di sini kita buatkan sistem untuk monitoring stok supaya selalu terjaga.
Bagaimana solusinya untuk kita untuk mengatur sistem kontrol stok di sini? Kalau saya menggunakan sistem planogram dan listing. Apa itu planogram? Planogram adalah penentuan display barang dagangan. Ya, kita tentukan ya, kita mau display ATK di mana, mau display susu box di mana, mau display popok di mana. Perlu kita tentukan itu, lorong berapa, di rak berapa, di sebelah mana. Itu planogram, penentuan penempatan display barang dagangan. Kemudian setelah planogram kita pastikan listingnya. Nah, listing itu apa? Listing itu adalah penempatan per shelvingnya, ya, per shelfnya. Contoh misalkan di sini adalah 5 plus madu, ini ada 3 plus madu, ini ada 3 plus vanilla. Maka ya ini kita jaga. Jadi sudah kita pastikan merek A, merek B, merek C di sini. Ketika nanti ada varian baru, dia nggak bingung lagi karena sudah ada catatannya, sudah ada listingnya di sini. Nah, di dalam listing itu nanti kita atur juga rumusnya stok minimal dan stok maksimal. Berapa kita tentukan untuk stok minimal barang ini? Misal kita atur stok minimalnya adalah 3 piece dan stok maksimalnya adalah 6 piece. Maka kita atur, kita buatkan sistemnya. Jadi ketika nanti stoknya itu di bawah stok minimal, kita harus segera order. Jangan sampai nunggu habis baru kita order. Untuk pengaturan stok minimal dan stok maksimal, ini menyesuaikan kondisi toko tertentu. Kita nggak bisa menyamakan, dan kita harus butuh analisa yang tepat. Kita harus bisa merumuskan supplier datang berapa minggu sekali atau berapa hari sekali. Barang ini dari supplier atau dari grosir. Jadi kita nanti bisa merumuskan mau dibuat stok minim berapa dan mau dibuat stok maksimal berapa. Dari rumusnya itu ya, dari analisa ini 1 bulan terjual berapa, supplier datang berapa minggu sekali, suppliernya dari mana, dari grosir apakah dari supplier yang selalu kirim ke sini ya. Maka nanti kita rumuskan. Misal dalam 1 bulan ini laku 30, maka rata-rata 1 harinya akan terjual 1, ya kan? Nah, suppliernya datang 1 minggu sekali misalkan. Maka minimal stoknya kan adalah 7, stok minimalnya. Karena apa? Untuk 7 hari ke depan, nunggu supplier, begitu kan? Tapi kalau mau cari aman, boleh di 10 misalkan stok minimalnya. Nah, stok maksimalnya berapa? Stok maksimalnya misalkan dibuatkan di angka 15. Ya nggak jadi masalah, silahkan diatur. Itu rumusnya adalah dari penjualan, kemudian kita cocokkan dengan supplier itu datang berapa minggu sekali. Nah, itu adalah konsistensi stok yang harus kita benar-benar coba pelajari. Bagaimana supaya stok ini selalu ada. Jangan sampai ada hanya di awal saja grand opening, tapi setelah grand opening 2 minggu, 3 minggu kemudian stok kosong, kita nggak tahu nih ini apa ya ini ya, barangnya apa ya ini ya. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya perlunya planogram dan listing fungsinya untuk itu, untuk kontrol stok. Terus kemudian kita bisa kontrol dengan cara apa lagi? Bisa juga dengan cara melakukan kebersihan rak. Dengan adanya listing kita tahu nih penempatannya, kita cocokkan harganya, kita cek stoknya. Bisa juga dari kebersihan rak. Ketika kita melakukan kebersihan rak, itu sedikit solusi dari bagaimana cara untuk menjaga stok supaya konsisten. Kalau kita bicara yang lain selain stok, apalagi nih? Misal contoh pelayanan ya. Kalau kita bicara pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung maka pelayanan yang langsung berinteraksi dengan konsumen, pelayanan tidak langsung, pelayanan yang sifatnya itu dari sarana prasarana. Contoh misalkan ini ada harga di sini. Ini informasi harga, orang tahu, oh 46.000. Ini pelayanan tidak langsung. Lagi yang lain penerangan. Oh, terang tokonya. Rapi, bersih. Kemudian di dalam toko hawanya juga lebih adem, sejuk. Itu pelayanan tidak langsung. Itu kita jaga konsistensinya. Jangan sampai nanti ya begitu toko sudah buka, semakin ke sana, toko semakin gelap, toko semakin berantakan, toko semakin nggak jelas, informasi harganya nggak pernah ada, toko semakin panas. Nah, itu yang bahaya. Ya, kemudian apa yang kita jaga lagi selain itu? Ada harga. Nah, harga ya, kalau di grand opening sudah kita setting ya, maka nanti benar-benar dijaga harganya. Jadi murahnya itu nggak cuma waktu grand opening aja, tapi kalau bisa kita jaga ya sampai paling lama berapa bulan, 3 bulan. Ketika kita sudah dapat pelanggan tetap nih ya, maka nanti pelan-pelan nih kita naikkan pelan-pelan. Misalkan dinaikkan mulai dari 1%, 2% gitu kan, tapi nggak kelihatan. Jangan langsung setelah grand opening besok harga sudah kita naikkan semua. Nah, itu bahayanya apa yang terjadi? Loh, kemarin kita beli cuma 50.000, kenapa sekarang jadi naik 60.000? Itu ya teman-teman ya. Jadi pesan dari saya teman-teman, buat Sanjaya Retail banyak sekali toko-toko lokal yang tidak bisa menjaga konsistensi stok di sini. Maka itu sedikit saran dari saya atau sedikit solusi dari saya supaya kita bisa memberikan konsistensi stok, supaya stok selalu ada. Karena kalau kita bicara omset, pasti pengaruhnya ke stok. Kalau kita nggak ada stok, omsetnya ya kan pasti turun. Nah, untuk menjaga omsetnya, maka kita tahankan stoknya. Syukur-syukur bisa ditambah lagi, lebih lengkap lagi. Logikanya seperti ini, atau saya analogikan seperti ini.
Kalau omset mau naik, ya, kalau omset mau tinggi, mohon maaf ya, ini saya ulang lagi. Kalau omset mau tinggi, maka modalnya pun juga tinggi. Nah, saya analogikan seperti ini. Kalau kita mau mancing dapat ikan yang besar, maka modal kita, umpan kita pun juga besar. Begitu juga usaha. Ketika kita mau mendapatkan hasil yang besar, maka ya modal kita atau umpan kita pun juga yang besar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang masih tokonya sepi, kemudian stoknya nggak konsisten, coba dievaluasi pelan-pelan dengan konsistensi stok, terus kemudian dengan modalnya, omset yang tinggi tentunya modalnya juga harus besar juga. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi saya nggak akan bosan-bosan untuk selalu mengkampanyekan, ayo buka toko di perkampungan, karena insya Allah ya, toko yang kita buka di perkampungan itu sudah banyak sekali dan alhamdulillah semuanya berkembang, ya, semuanya menghasilkan. Tinggal bagaimana cara kita mempertahankannya. Saya pikir cukup, maafkan kekurangan saya, ini hanya sebagai sharing saja sifatnya dan tentunya saya banyak kekurangan. Teman-teman kalau mau belajar tentang minimarket juga boleh silahkan dari mana saja, karena banyak konten-konten kreator juga yang sharing masalah ilmu minimarket di channel-channel tertentu. Jadi silahkan boleh ambil referensi dari siapapun, karena belum tentu pendapat kita sama ya. Karena ilmu minimarket ini ya nggak ada dalilnya, mereka punya cara masing-masing untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan omsetnya, mengembangkan usahanya, membuat sistemnya. Jadi mereka punya cara masing-masing dan kita nggak bisa menyamakan pendapat karena ini nggak ada dalil. Saya bicara ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja dan apa yang sudah kita kerjakan. Begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan maafkan kekurangan saya. Arido Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.